Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita memasuki pembelajaran kedua, belajar baca dan tulis Al-Quran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pengertian dan macam-macam bacaan gharib. Jadi gharib artinya asing. Bacaan gharib adalah bacaan yang asing, yang mana cara membacanya memiliki aturan yang khusus. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Alamin. Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang gharib. Ya, salah satu bacaan gharib dalam Al-Quran yakni sakta. Ya, jadi adapun pengertian sakta dan tanda baca sakta, jadi menurut bahasa, sakta berasal dari bahasa Arab, ya, yang berarti diam sejenak atau berhenti sejenak, atau dapat dimaksud juga dengan arti menahan, atau dalam kurung al-man'u. Sedangkan menurut istilah, pengertian sakta adalah diam sejenak, yaitu sekitar 2 harakat yang bertujuan untuk memisahkan suara lafal dengan lafal selanjutnya dengan tidak memutuskan atau berganti napas dalam artian masih dalam satu hembusan napas. Di dalam Al-Quran, tanda bacaan sakta ditandai di atas lafal yaitu dengan tanda baca seperti berikut. Ini huruf sin dan sakta. Bacaan sakta dalam Al-Quran ada 4. Pertama dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi ketika kita membaca berhenti di bacaan ini lahu iwaja, cukup saja dibaca lahu iwaja. Tetapi ketika kita menyambung bacaan iwaja qayyiman, maka berlakulah hukum sakta, yakni berhenti sebentar tanpa napas. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ini bacaan iwaja berhenti sejenak tanpa napas, kemudian lanjut bacaan qayyima. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
Itu bacaan sakta dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Kemudian juga terdapat dalam surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi kalimat mim marqadina hadza, jadi sini ada tanda simbol sin, artinya berhenti sejenak tanpa nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 27 ada kalimat waqila man raqa. Ada simbol sin, mana kita harus berhenti sejenak tanpa nafas, kemudian lanjutkan bacaan selanjutnya. Waqila man raqa. Ya. Waqila man raqa. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, jadi tadi simbol sin, sekarang simbol sakta. Jadi salah satunya ketika ada sin atau sakta, maka harus berhenti sejenak tanpa nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Jadi berhenti sejenak tanpa nafas, kemudian lanjut. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekarang kita masuk hukum bacaan ishmam. Ishmam artinya menampakkan dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir. Jadi menampakkan dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir. Memajukan bibir ketika sedang membaca gunnah. Jadi ketika membaca gunnah, jadi usahakan bibir itu agak maju. Itu dalam jadi ishmam itu cuma terdapat satu di dalam Al-Quran, yakni surah Yusuf ayat 11. Dikata manna, ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 11, ya. Jadi kata la ta'manna, jadi bibir itu agak maju. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.
Jadi baca dengung, kemudian bibir agak maju. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kemudian bacaan hukum imala, bacaan imala. Imala artinya pembacaan fathah yang miring ke kasrah pada surah Hud ayat 41. Jadi bunyi ra, ya, jadi penulisannya di sini ra ya. Jadi bunyi ra pada kata maja roha atau majaraha dalam penulisan dibaca re sehingga menjadi majreha. Jadi menurut qiraah Hafs, imalah hanya terdapat di satu tempat, yaitu pada surah Hud 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi kata majroha dalam penulisan atau kita baca biasanya kalau orang yang baru belajar membaca Al-Quran dia baca majroha. Di sini di bawah sini ada simbol atau tulisan imalah. Ini cuma ada satu di dalam Al-Quran. Jadi bacaan ini dibaca majreha. Majreha. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillah, untuk kali ini itu saja pembelajaran yakni hukum sakta, ishmam dan imalah. Semangat belajar, semoga sukses. Syukran katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.